Koalisi Jokowi berantakan, PDIP lantang kritik kebijakan pemerintah. Langkah pemerintah untuk menangani pandemi kerap terhambat. Pemicunya tak lain karena tak disiplinnya dukungan politik dari partai politik koalisi. Sebaliknya, koalisi pendukung Jokowi saat ini terkesan acak-acakan. Tidak satu komando, malah ada yang tampil dengan gaya oposisi dengan menyerang kebijakan pemerintah. Misalnya saja PDI Perjuangan, sejak pertengahan April lalu sejumlah kader banteng di DPR bicara keras soal kebijakan pemerintah. Sebagai partai pengusung utama pemerintah, PDIP justru bersikap keras terkait Perpu penanganan COVID-19. Politikus PDI Perjuangan menyebut Perpu itu hanya untuk kepentingan oligarki. Setelah PDIP, giliran Nasdem yang ikut galak. Kebijakan yang mereka kritik antara lain Kartu Prakerja yang jadi andalan Jokowi saat kampanye dulu. Anggota Komisi 3 DPR dari PDIP Arteria Dahlan curiga ada kong kali kong dalam program tersebut. Dia curiga ada korupsi dalam tender kepada 8 startup digital tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni meminta KPK mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran Kartu Prakerja. Ia meminta KPK memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, jangan sampai dikorupsi. Ia menyarankan KPK membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi program ini. Hanya Golkar yang pasang badan atas kebijakan tersebut. Politikus Golkar Maman Abdurrahman melihat tak ada celah korupsi dalam program tersebut, apalagi dalam program itu tidak ada pengadaan barang dan jasa. Ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha startup untuk bisa membuat platform perusahaan yang sama, jelas Maman. Direktur Foxpol Center Pangi Syarwi menilai kritikan dari partai koalisi menunjukkan bahwa koalisi sedang berantakan. Koalisi pemerintahan tidak solid, kalau solid mestinya mereka mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dia melihat koalisi Jokowi saat periode ini berbeda dengan sebelumnya. Di periode pertama, koalisi terlihat lebih solid dan lincah. Sementara sekarang, koalisi gemuk dan lambat. Juga tidak banyak yang membela seperti katakanlah saat periode pertama Jokowi, kata Pangi. Sementara itu, PDIP semakin nyinyir terhadap kebijakan Jokowi soal penanganan COVID-19, minta KPK segera bertindak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP semakin nyinyir terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Beberapa waktu terakhir, kritikan pedas kerap disampaikan beberapa kader Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Salah satu kebijakan yang paling sering dinyinyiri adalah program penanganan COVID-19. Politisi PDIP menilai semua pihak seolah dipaksa mengalah dan menutup mata atas nama keadaan darurat kesehatan di tengah pandemi COVID-19 di tanah air. Termasuk soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan negara dan sistem stabilitas keuangan negara menghadapi COVID-19. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan KPK seharusnya masuk menelusuri dan mencermati lebih dalam terkait korupsi kebijakan. Mulai dari prosedur mekanisme due process of law dari suatu kebijakan yang diambil. Saya mendesak pimpinan KPK untuk mencermati, Presiden harus tetap diposisikan sebagai kepala negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan undang-undang, tegasnya. Apalagi Perpu yang melampaui kewenangan Undang-Undang Dasar menabrak fatsun konstitusi, menegasikan kekuasaan Presiden selaku kepala negara, serta menghilangkan daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran, ujarnya seperti dilansir Ermol. Menurut Arteria Dahlan, Ring 1 Istana Negara seharusnya memberikan informasi kepada Presiden terkait Perpu nomor 1 tahun 2020.
yang dianggap menegasikan kekuasaan kepala negara lantaran pejabat negara mendapat impunitas. Apa gunanya para menteri kalau tidak berani ambil kebijakan di saat krisis, tidak berani jadi pagar hidupnya presiden, disuruh kerja malah minta imunitas? Lah orang biasa juga bisa kalau begitu, sesalnya. Pembantu presiden gak usah minta imunitas di Perpu, karena tanpa Perpu sekalipun mereka akan terlindungi sepanjang tidak ada mens rea, sambung Arteria Dahlan. Lebih lanjut, Arteria Dahlan meminta KPK segera menelusuri potensi korupsi kebijakan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 tersebut. DPR, kata dia, ingin mengetahui siapa yang bermain di balik Perpu COVID-19 ini. Kami tahu kami di DPR ini walau dianggap bodoh tapi saya pastikan tidak idiot. Kami mau tahu ini mainan dan desain besar siapa. Siapa yang diuntungkan yang menjadi beneficial owner dari proyek krisis kemanusiaan ini. Tugas KPK untuk mendalaminya, demikian kata anak buah Megawati Soekarno Putri tersebut. Sebelumnya anggota DPR dari PDIP, Masinton Pasaribu juga sempat berusaha keras soal staf khusus Jokowi yang kecipratan proyek triliunan rupiah dari program Kartu Prakerja. Di sisi lain, Arteria Dahlan adukan Perpu Corona Jokowi ke KPK dan ini alasannya. Amin Rais dan Din Samsudin diketahui telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi terkait pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan COVID-19. Tak hanya kedua tokoh itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan juga mengadukan pasal 27 tersebut ke Ketua KPK Firly Bahuri. Arteria menilai pasal itu memberikan kewenangan tak terbatas bagi pemerintah untuk mengelola anggaran negara dalam penanganan COVID-19. Dia khawatir Perpu tersebut membentur undang-undang dengan mengambil alih kewenangan DPR dalam pengawasan anggaran. Apa boleh muatan mengatur kebijakan seperti itu? Apa tak melampaui kewenangan undang-undang, menabrak fatsun konstitusi, menegaskan kekuasaan pemerintah negara Pak Jokowi? Saya ingin analisa ini, kata Arteria kepada Firly dalam rapat dengan pendapat Komisi 3 dengan KPK yang disiarkan langsung kanal YouTube DPR RI Rabu 29 April. Oleh karena itu, Arteria meminta KPK turun tangan mengawasi Perpu itu. Menurutnya, aturan tersebut berpotensi meniadakan pengawasan lembaga lain terhadap pemerintah dalam mengelola anggaran COVID-19. Dia juga berharap KPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran COVID-19, terlebih terhadap dana 405,1 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah beberapa pekan lalu. Jangan-jangan dengan Perpu terjadi kekuasaan baru di atas kekuasaan presiden, nggak usah pakai kampanye lagi, ada orang lain jadi jagoan bisa jadi presiden 2024 dengan modal Perpu. Kita harus jaga Pak Jokowi supaya enggak tersandra, ujar Arteria. Sementara itu, tidak main-main PDIP ingatkan Jokowi, Pak Presiden, negara ini diambang krisis pangan, baru normal di akhir tahun 2020. Salah satunya, pemerintah fokus menghadapi ancaman krisis pangan dengan membentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengingatkan bahwa berdasarkan data Kementerian Sosial setidaknya ada sekitar 20 juta kepala keuangan atau kepala keluarga PKH yang membutuhkan bantuan langsung. Hal ini seiring dengan menurunnya daya beli di masyarakat. Jumlah ini bisa bertambah dengan adanya pemutusan hubungan kerja sejumlah perusahaan. Dalam skenario yang paling berat, kita baru bisa berjalan normal di akhir tahun 2020 ini. Pikirkan nasib saudara-saudara kita yang kesulitan dalam memenuhi pangan. Inilah pentingnya peran pemerintah dalam mengantisipasi dengan membentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional.
ujarnya kepada wartawan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Republik Indonesia ini mengatakan bahwa ancaman krisis pangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menunjukkan 2.084.593 pekerja dari 116.300 perusahaan yang telah dirumahkan dan mengalami PHK atau PHK. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kesulitan karena tidak memiliki penghasilan seperti biasanya sebelum COVID-19 ada. Dan masalah utama mereka jelas adalah masalah kebutuhan pangan. Kebutuhan beras sebagai komoditi utama rumah tangga harus menjadi prioritas, bebernya. Pihaknya menjelaskan ada pilihan yang dapat diambil pemerintah, antara lain dengan membentuk lembaga baru atau dengan mentransformasikan Bulog sebagai Badan Kedaulatan Pangan Nasional dalam mewujudkan keamanan dan kedaulatan pangan, terutama dalam menghadapi skenario terburuk akibat pandemi ini. Selain itu, Eriko menghimbau agar subsidi bersifat langsung tanpa pihak perantara ketiga. Seperti halnya subsidi listrik 450 VA dan 900 VA itu merupakan subsidi yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat kecil manfaatnya. Terlebih konsep kedaulatan pangan ini bisa menyelamatkan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah di masa sulit dengan pemenuhan pangan melalui produksi petani lokal. Eriko meyakini dengan adanya Badan Kedaulatan Pangan Nasional, pemerintah dapat mengantisipasi krisis pangan jika terjadi second wave dari COVID-19. Pemerintah dapat meminimalisir kegelisahan masyarakat dengan kepastian akan stok pangan sampai pandemi ini benar-benar bisa diatasi dan roda ekonomi kembali berjalan normal, tutupnya.